Sehingga 13 tahun kurang lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dakwah di Mekah. Pengikutnya hanya kurang lebih 200 orang. Itu pun sampai Kuba. Sehingga disitulah saudaraku, bagaimana di saat kita akan meninggalkan tahun yang lama menuju kepada tahun yang baru. Kesibukan hiruk pikuk manusia di tengah malam, sebelum masuk tengah malam, luar biasa. Ada yang bakar jagung, beli mercon, ya, bakar ayam. Padahal disitulah kita hendaklah takarrub ilallah, minta kepada Allah agar kita dapat memasuki tahun baru 2023 ini dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqi wa akhrijni mukhrajas sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ikhwan wa akhwatu fid din rahimakumullah. Wabil khusus pengurus DKM Villa Anggrek, Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya hormati, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pagi ini masuk tanggal 8 Jumadits Tsani, bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2023. Allah masih memberikan kita karunia nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia yang dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk bermuwajahah, bersilaturahim, dan thalabul ilmi di masjid ini. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Kajian kita bagaimana membangun good civilization. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah khair ummah, umat terbaik. Kalau kita membaca surah Ali Imran di ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummah.
kalian adalah umat yang terbaik. Ayat ini menggunakan kalimat kuntum, tidak menggunakan kalimat kana antum. Ini adalah merupakan kekhususan pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan tugas beliau atas perintah dari Allah mengembangkan Islam dalam waktu yang relatif singkat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah mengembangkan ajaran Islam diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang relatif singkat dapat merubah wajah jahiliyah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah ayat yang menggambarkan kriteria umat terbaik. Khaira ummah adalah perilaku masyarakatnya yang senantiasa melaksanakan 3 program. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. 3 sifat tersebut merupakan modal utama agar umat Islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan peradaban sehingga umat Islam dipandang sebagai khaira ummah. Dalam waktu yang relatif singkat inilah Nabi Muhammad menjadikan seluruh tanah Arab tunduk patuh di bawah naungan ajaran Islam, di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup aman dan tentram, sehingga di bawah panji-panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang terpecah belah, umat yang selalu berada di dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di dalam ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita kondisi zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diba'atsah sebagai nabi dan rasul. Allah menjelaskan di ayat ini tidak lain kondisi mereka adalah senantiasa selalu berada di dalam pertikaian antar suku. Nah, sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, ini sebagai satu pelajaran buat kita, gambaran kepada kita bagaimana kondisi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad dibu'tsah sebagai nabi dan rasul. Kondisi itu disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian teguhkan diri kalian di dalam melaksanakan dinul Islam secara utuh. Janganlah kalian mengambil sebahagian syariah tetapi meninggalkan sebahagian syariah Islam yang lain. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian masih kafir pada zaman jahiliyah, kalian bermusuh-musuhan. Kemudian Allah persatukan hati kalian itu dengan Islam sehingga kalian bersaudara. Pada zaman jahiliyah kalian mengalami masa kerusakan moral. Lalu Allah selamatkan kalian dari kerusakan moral itu. Demikianlah Allah menjelaskan syariahnya kepada kalian supaya kalian memperoleh petunjuk untuk senantiasa bersaudara. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kondisi zaman yang lalu pada waktu Nabi Muhammad SAW dibu'tsah sebagai Nabi dan Rasul, atau sebelum dibu'tsah sebagai Nabi dan Rasul, kondisi orang-orang Arab saat itu adalah saling bertikai, saling bermusuh-musuhan. Bahasa ayat ini Allah katakan a'daan. Kemudian Nabi Muhammad dibu'tsah sebagai Nabi dan Rasul, lalu beliau mengembangkan ajaran Islam mulai dari Makkah. Yang tentu kita tahu di dalam pengembangan ajaran Islam di Makkah ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan yang luar biasa dari penduduk kafir Quraisy Makkah. Sehingga 13 tahun kurang lebih Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwah di Makkah. Pengikutnya hanya kurang lebih 200 orang. Itu pun sampai Kuba. Sehingga perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini awalnya sangat alot sekali. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengalami permusuhan yang begitu luar biasa dari kafir Quraisy. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, bukan hanya beliau dianggap sebagai orang gila, tetapi juga Nabi Muhammad diupayakan untuk dibunuh, dilenyapkan di Mekah. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga mengalami penyiksaan secara fisik, bahkan banyak yang mereka itu mati dibunuh karena mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-80. Apa itu doanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Inilah doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baca doa ini. Pada hakikatnya ini pun doa pantas kita jadikan sebagai rangkaian doa kita.
Ada 5 perkara yang diminta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami dari doa yang termaktub di dalam ayat 80 surah Al-Isra ini. Yang pertama, Rasulullah minta kepada Allah jalan masuk yang benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Yang kedua, jalan keluar yang benar. Jalan masuk yang benar dari Mekah menuju Madinah. Jalan keluar yang benar dari Mekah menuju Madinah, kemudian dari Madinah kembali lagi ke Mekah. Yang ketiga, lisan yang benar. Yang keempat, tempat duduk yang benar. Dan yang kelima, langkah kaki yang benar. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad SAW membaca doa ini agar dapat masuk ke Mekah, masuk ke Madinah dengan benar. Atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi beliau meninggalkan Mekah, tempat kelahiran beliau itu berat. Tapi ini karena perintah dari Allah, maka tetap beliau jalankan. Jalan keluar yang benar. Keluar dari Mekah menuju Madinah. Ini karena tadi saya katakan perintah dari Allah. Lisan yang benar. Tidak lain Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah. Apa yang diajarkan dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada umatnya, kepada manusia. Lisan ini benar-benar atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat duduk yang benar dan langkah kaki yang benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah berada di tahun 2023. Masuk jam 00 tadi malam. Sebenarnya kita sudah masuk di tahun baru. Kalau menurut hitungan kalender Masehi. Sehingga disitulah saudaraku, bagaimana di saat kita akan meninggalkan tahun yang lama menuju kepada tahun yang baru. Kesibukan hiruk pikuk manusia di tengah malam, sebelum masuk tengah malam, luar biasa. Ada yang bakar jagung, beli mercon, ya, bakar ayam. Padahal disitulah kita hendaklah takarrub ilallah, minta kepada Allah agar kita dapat memasuki tahun baru 2023 ini dengan cara yang baik. Sekalipun hitungan kalender Masehi ini bukan menjadi standar hitungan kita menurut tuntunan Islam. Namun demikian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalender ini pun kita gunakan dalam hitungan usia kita. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 110. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 110 ini secara jelas memberi tawaran suatu konsep pendidikan atau tarbiyah yang mampu membentuk atau membawa terbentuknya khaira ummah, good civilization, umat yang terbaik. Di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam pada masa
Nabi Muhammad senantiasa berjuang menegakkan dinullah, melaksanakan tugas kekhalifahan, bersinergi dengan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang dikembangkan oleh Kunto Wijoyo tentang paradigma Islam. Beliau mengambil pelajaran yang sangat berarti dari ayat ini, saudara. Sehingga 3 prinsip inilah yang menjadi landasan tarbiyah atau landasan pembinaan edukatif. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Dikondisikan dalam kondisi sekarang itu adalah upaya humanisasi, upaya memanusiakan manusia. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Dikondisikan pada kondisi yang sekarang adalah upaya liberasi, membebaskan manusia dari keterbelakangan. Dan yang ketiga adalah tu'minuna billah, upaya transendensi, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 program yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 program ini, tu'minuna billah menjadi landasan utama, yaitu beriman kepada Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat khaira ummah, umat yang terbaik, kita pun akan bisa mendapatkan predikat itu apabila 3 program yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jalankan. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang dalam berbuat kebajikan. Di dalam kondisi sekarang adalah upaya humanisasi. Apa itu? Upaya memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Secara fisik manusia, tapi kita bisa lihat dalam perilaku kehidupannya tidak ubahnya seperti binatang. Fisiknya manusia, tapi perilakunya tidak jauh dari perilaku binatang. Apa itu? Saling menyakiti, saling merampas, saling membunuh. Ini perilaku binatang. Dalam kehidupan binatang tidak mengenal norma-norma hukum. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, inilah yang menjadi tugas kita yang sudah mendesak sebenarnya. Bagaimana upaya memanusiakan manusia? Sehingga antara manusia yang satu dengan yang lain terciptanya kedamaian. Bagaimana manusia secara fisik manusia, perilakunya pun perilaku manusia. Yang kita lihat sekarang bagaimana? Saling menyakiti. Bahkan mengarah kepada saling membunuh. Kadang-kadang permasalahan yang sangat sepele ini terjadi. Gara-gara uang cuma 1.000 rupiah bisa orang bertikai. Kadang-kadang kalau ada di parkiran tuh, ya, biasanya kan di situ ada petugas parkir, baik yang resmi atau tidak resmi. Kadang-kadang yang tidak resmi petugas parkir itu biasanya minta uang parkir. Kalau yang diminta itu tidak memberikan, kendaraannya bisa dirusak. Bukan cuma kendaraannya yang kadang-kadang dirusak,
tapi orangnya pun kadang-kadang dipukul. Gara-gara masalah yang sangat sepele. Di zaman sekarang ini bisa terjadi. Pergaulan antara manusia laki-laki dan perempuan di luar nikah begitu marak. Yang disebut dengan semen-leven kah atau free sex kah. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah moral yang sebenarnya bukan moral manusia, tapi ini adalah moralnya binatang. Bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi zaman sekarang? Meniru perilaku binatang. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas inilah pada masa sekarang adalah tugas yang sangat mendesak. Belum lagi saling merampas. Ya. Sehingga di dalam mengejar kebutuhan maisha, kadang-kadang orang sudah tidak lagi berpikir mana haknya dirinya, mana hak orang lain. Mana ini hak negara, mana hak dirinya. Ini kadang-kadang sudah samar. Sehingga tindakan yang disebut dengan perilaku korupsi, manipulasi, itu sudah begitu marak terjadi. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam datang untuk menciptakan bagaimana menuju kepada kehidupan yang damai dan sejahtera, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia berperilaku sebagai manusia, jangan berperilaku binatang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saling membunuh, saling menjegal, saling menohok, saling menyakiti. Ini adalah perilaku kehidupan zaman jahiliyah di masa awal dibu'sahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat tadi, "Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah karunia Allah yang telah dilimpahkan pada kalian. Dulu kalian itu saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian dengan ajaran Islam. Nah, inilah yang menjadi landasan juga buat kita untuk menciptakan khaira ummah. Bagaimana dulu permusuhan terjadi antar sesama umat Islam, sekarang kita dipersatukan dengan tuntunan ajaran Islam melalui Al-Quranul Karim, mengikuti apa yang dijalankan, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan demikian Allah perintahkan kepada kita, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad pada masa beliau, tapi juga ayat ini berlaku kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah perintahkan agar senantiasa kita menjaga persatuan dan persaudaraan antar umat Islam. Yang kedua, Bapak dan Ibu, agar tercipta yang disebut dengan khaira ummah adalah tanhauna anil munkar, mencegah perbuatan munkar. Dikondisikan dalam kondisi sekarang adalah upaya liberasi, upaya membebaskan manusia dari keterbelakangan. Ada dua keterbelakangan yang paling pokok adalah keterbelakangan dalam ekonomi dan keterbelakangan pendidikan. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana orang-orang Islam yang berada di dalam ekonomi yang lemah tadi bisa terangkat. Maka Allah perintahkan, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raka'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang melakukan rukuk. Artinya apa? Artinya
bagaimana hubungan manusia kepada Allah berjalan baik, juga bagaimana hubungan manusia dengan manusia berjalan baik. Ingat, titik pandang orang takwa itu selalu menggunakan dua jalur. Surah Ali Imran 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali bila kalian selalu mengadakan hubungannya kepada Allah dan mengadakan hubungannya kepada sesama manusia. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam upaya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini adalah bagaimana kita berupaya mengadakan hubungan kepada Allah berjalan baik, dijalin dengan salat, dijalin dengan doa, dijalin dengan zikir. Hubungan antara manusia dengan manusia dijalin dengan yang dimaksud gerakan sosial, itu adalah zakat. Nah, sehingga dengan demikian dua jalur ini dapat berjalan secara baik. Sehingga kalau dua jalur ini ditempuh oleh orang-orang yang beriman, pastinya akan tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Disitulah orang-orang kaya dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Allah menegaskan di dalam ayat lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Di sini bahasanya adalah khudz, merupakan fi'il amar, ambillah. Jadi sebenarnya kalau di negara Islam, ya, itu ada petugas penarik zakat. Dan mereka di SK-kan oleh pemerintah. Dia mendapatkan gaji dari pemerintah. Tugas mereka adalah datang kepada orang-orang Islam yang sudah wajib zakat. Kemudian mereka data kekayaan umat Islam tadi, ya, lalu kemudian ditentukan zakatnya. Ini oleh petugas khusus. Kalau kita di Indonesia ini bukan petugas zakat, petugas pajak. Ya. Sebenarnya Islam itu yang kaya diperintahkan mengeluarkan zakat. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan zakat ini merupakan kekayaan umat Islam yang tidak lain nanti didistribusikan kepada mereka-mereka yang tergolong kaum du'afa, yang lemah ekonominya. Kita berikan modal usaha agar mereka itu bangkit ekonominya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah merupakan satu upaya bagaimana menumbuh kembangkan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tu'minuna billah, beriman pada Allah. Yang tidak lain adalah upaya transendensi, yakni bagaimana kita mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah perintahkan pada orang-orang Islam itu untuk hadir ke majelis ilmu. Sehingga Nabi menegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga kehadiran kita di masjid ini tidak lain adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah hubungan pendidikan yang horizontal pada pendidikan humanisasi dan liberasi ini dapat kita laksanakan terhadap manusia itu sendiri yang disebut dengan hablum minan nas. Hubungan transendensi secara vertikal yang disebut dengan hablum minallah. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah di dalam Quran Ali Imran 112.
Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita ini dapat meraih khaira ummah, dapat meraih umat yang terbaik seperti apa yang didapatkan Nabi Muhammad dan para sahabat. 3 program inilah yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, dan ini pula yang menjadi tugas kita yang hendaklah kita jalankan. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini adalah tugas yang sangat mendesak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian apa yang dianjurkan Allah dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini, kalau ini tidak dijalankan, kalau ini tidak dilaksanakan, maka Allah akan memberikan teguran kepada manusia. Sehingga Nabi SAW memberikan penegasan di dalam satu sabdanya, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar au la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'aqaban minhu thumma yad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Demi jiwaku yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, hendaklah kalian senantiasa menjalankan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk melakukan perbuatan kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah orang dari perbuatan munkar. Kalau ini tidak dijalankan, kata Rasulullah, au la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba, atau Allah akan menurunkan siksa pada kalian. Thumma yad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak kabulkan doa. Nah, sehingga dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW inilah yang hendaklah kita lakukan, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini tidak dijalankan, Allah akan menegurnya dengan teguran versi Allah. Mungkin kita diberikan bencana. Oleh karena itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadikan tahun yang baru 2023 ini sebagai momentum untuk muhasabah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk senantiasa dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas amaliah ibadah kita di tahun baru ini. Insya Allah kita dapat predikat khaira ummah sebagaimana yang telah diraih oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Insya Allah nanti kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita. Allah senantiasa menanamkan jiwa istiqomah sehingga kita hidup mengamalkan Islam sampai kematian tiba sesuai dengan apa yang disuruhkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.